kembali lagi dengan saya Sri Kurniasi dengan nomor pokok mahasiswa 221511054 dari jurusan Pendidikan Matematika kelas 2022B Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai soal ujian akhir semester teori bilangan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dedi Nurjamil Magister Pendidikan. Oke, langsung aja ke contoh soalnya. Oke, untuk soal yang pertama yaitu tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan 3 ditambah akar 3I dalam bentuk polar. Maka penyelesaiannya yaitu kan yang diketahuinya itu X-nya 3 dan Y-nya itu akar 3. Maka kita cari terlebih dahulu nilai dari R-nya. Rumus dari R itu X kuadrat ditambah Y kuadrat, yaitu 3 pangkat 2 ditambah 3 akar 3 pangkat 2. Nah, hasil dari penjumlahan yang tadi itu yaitu 6. Maka R-nya itu 6. Kemudian kita cari lagi nilai dari sinus alfanya. Rumus dari sinus alfanya itu Y per R. Y-nya itu 3 akar 3 dan R-nya itu 6. Nah, yang 3 akar 3 per 6 itu bisa disederhanakan lagi menjadi 1 akar 3 per 2. Nah, sinus berapa yang hasilnya 1 akar 3 per 2, yaitu sinus alfa 60 derajat. Kemudian kita cari lagi cos alfa. Nilai dari cos alfa itu rumusnya Y per R. Y-nya itu 3 dan R-nya itu 6. Nah, 3 per 6 bisa disederhanakan lagi menjadi 1 per 2. Maka cos alfanya itu menjadi 60 derajat. Sehingga R dan A-nya itu 6 dan 60 derajat. Maka Z-nya itu R cos alfa ditambah I sin alfa. Kemudian bisa dimasukkan yaitu Z sama dengan 6 cos 60 derajat ditambah I sin 60 derajat. Maka Z-nya itu 6 cis 60 derajat atau cisnya itu cos I sin. Jadi bentuk polar dari Z sama dengan 3 ditambah akar 3I adalah Z 6 cos I sin 60 derajat. Untuk soal yang ketiga yaitu nyatakan EPB-nya sebagai kombinasi linear dari 483,91. Nah, langkah yang pertamanya itu yaitu menentukan dulu EPB-nya dengan cara 483 sama dengan 5 dikali 91 ditambah 28. 91 sama dengan 3 dikali 28 ditambah 7. 28 sama dengan 4 dikali 7 ditambah 0. Maka EPB dari 483,91 yaitu 7. Untuk langkah berikutnya yaitu baru kita dapat menyatakannya sebagai kombinasi linear dengan cara 7 sama dengan 483X ditambah 91Y. 7 sama dengan 91 dikurangi 3 dikali 28. 7 sama dengan 91 dikurangi 3 dikali 483 dikurangi 5 dikali 91. Kemudian 7 sama dengan 91 dikurangi 3 dikali 483 ditambah 15 dikali 91. 7 sama dengan minus 3 dikali 483 ditambah 16 dikali 91. Maka 7 sama dengan 483 dikali minus 3 ditambah 91 dikali 16. Jadi nilai dari X-nya itu yaitu minus 3 dan nilai dari Y-nya itu 16. Untuk soal yang keempat yaitu tentukan penyelesaian dari sistem kongruensi 132X kongruensi 213 modulo 321. Kemudian kita bisa selesaikan dengan cara 132X dikurangi 213 kongruensi K kali 312
132X dikurangi K dikali 312 kongruensi 213. 3 dikali 44X dikurangi K dikali 104 kongruensi 213. 44X dikurangi K dikali 104 kongruensi 71. Nah, 44X kongruensi 71 ditambah K dikali 104. X kongruensi 71 ditambah K dikali 104 per 44. Nah, jika K-nya itu 0, maka nilai dari X-nya itu yaitu 71 per 44. Nah, kalau K-nya 1, nilai dari X-nya itu menjadi 175 per 44. Dan jika K-nya itu 2, maka nilai dari X-nya itu 279 per 44. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa 132X tidak ada kongruensi dengan 213 modulo 312. Maka penyelesaiannya itu adalah himpunan kosong. Untuk soal yang kelima yaitu tentukan penyelesaian dari persamaan 40X ditambah 3Y sama dengan 2500. Nah, 40X ditambah 3Y sama dengan 2500 sama aja kayak 3Y kongruensi 2500 modulo 40. Maka kita cari terlebih dahulu nilai dari Y-nya. Nah, karena yang diketahui bahwa 2500 itu tidak bisa dibagi dengan 3, maka kita cari dulu kelas residu dari 2500. Nah, kelas residu dari 2500 itu yaitu 2700. Maka Y-nya itu kongruensi 900 modulo 40. Sama aja berarti Y sama dengan 400 ditambah 40T. Untuk suatu bilangan bulat T. Kemudian kita substitusikan nilai Y pada 40X ditambah 30Y sama dengan 2500. 40X ditambah 3Y sama dengan 2500. 40X ditambah 3 dikali 900 ditambah 40T sama dengan 2500. Nah, hasil dari penjumlahan yang tadi itu didapatkan X sama dengan minus 5 dikurangi 3T, sehingga penyelesaian dari persamaan 40X ditambah 3Y sama dengan 2500 adalah X, Y, di mana X minus 5 dikurangi 3T dan Y sama dengan 900 ditambah 40T, dan T anggota bilangan bulat. Untuk soal yang terakhir yaitu ke-6, tentukan sisa pembagian dari 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 dibagi 13. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu kita cari dulu 2 pangkat 60 dibagi 13. Nah, 2 pangkat 4 kongruensi 3 mod 13. Nah, 3 di sini ini yaitu kelas residu. Kemudian untuk mencapai 2 pangkat 60 seperti yang di PPT yaitu 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 kongruensi 3 kali 3 mod 13. Kemudian didapatkan 2 pangkat 8 sama dengan kongruensi 9. Nah, 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 4 kongruensi 9 dikali 3 mod 13. Kemudian hasilnya 2 pangkat 12 kongruensi 27. Nah, 27 itu sama aja kayak kelas residunya itu 1. Kemudian 2 pangkat 12 kongruensi 1. Kemudian 2 pangkat 12 dikali 2 pangkat 12 kongruensi 1 dikali 1. Kemudian hasilnya 2 pangkat 24 kongruensi 1. Nah, 22 di pangkat 24 dikali 2 pangkat 24 kongruensi 1 dikali 1 mod 13. Maka hasilnya 2
pangkat 48 kongruensi 1. Nah, 2 pangkat 48 dikali 2 pangkat 12 kongruensi 1 kali 1, maka hasilnya menjadi 2 pangkat 60 kongruensi 1. Nah, sisa dari yang 2 pangkat 60 itu adalah 1. Kemudian kita mencari 3 pangkat 35 dibagi 13. 3 pangkat 3 kongruensi 1 mod 13. 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 kongruensi 1 kali 1. 3, maka hasilnya 3 pangkat 6 kongruensi 1. 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 6 kongruensi 1 kali 1. Maka hasilnya 3 pangkat 12 kongruensi 1 mod 13. 3 pangkat 12 dikali 3 pangkat 12 kongruensi 1 kali 1. Nah, kemudian 3 pangkat 24 kongruensi 1. Nah, 3 pangkat 24 dikali 3 pangkat 6 kongruensi 1 kali 1, maka hasilnya 3 pangkat 30 kongruensi 1. 3 pangkat 30 dikali 3 pangkat 3 sama kongruensi 1 kali 1 mod 13. Maka hasilnya 3 pangkat 33 kongruensi 1. 3 pangkat 33 kongruensi 3 pangkat 2 kongruensi 1 kali 9. Maka 3 pangkat 35 kongruensi 9. Sisa dari 3 pangkat 35 yaitu 9. Maka 2 pangkat 40 dikali 3 pangkat 35 kongruensi 1 kali 9 mod 13. Dan hasilnya yaitu 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 25 kongruensi 9 mod 13. Jadi terbukti bahwa 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 habis dibagi 13 dengan sisa yaitu 9.